At-Tabari ada 5 ya, Pak. Ya. Ada dimaknai keamanan, ada al-jamaah, ada Al-Quran, ada ikhlas beribadah hanya kepada Allah, ada bidinil Islam. Nah, ini kata Ibnu Jarir At-Tabari. Ya seperti itu. Baik, dari Bapak cukup, bagus ya. Ya. Mohon nanti Ya. dikirim file PDF PPT ya, PowerPoint-nya ya. Insya Allah. Ya. Baik, terima kasih banyak. Mohon nanti dicatat. Terima kasih. Ya. Bu Ella, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak Ade. Pak Ade sudah halo? Keluar. Pak Ade sudah bisa memberi komentar atau masukannya? Ade. Sudah, Bu. Oh iya, siap. Ya. Silakan baik. Pak. Baik. Ini mati hidup ini resiko online dulu. Untuk saudara Farhan Ahsan. Ya, Pak. Ini tema tadi apalagi mendengar judul ini baru penelitian pertama. Berbicara konsep lagi. Anggap aja sedang membuat set plan. Nah, konsep yang belum ditemukan, belum ada kejelasan juga ini. Konsepnya hablun. Enak lebih bagus bukan hanya konsep, tapi berupa semantiknya yang diangkat. Yeah. Kalau berbicara semantik ini kan berbicara bahasa. Coba nanti dibaca lagi ini stilistika Al-Quran. Jadi manfaatnya apa sebenarnya ini ada tinjauan pustaka? Ada yang dirujuk, ada yang sudah diangkat, dan ada yang belum. Kalau memang belum, fungsinya apa, urgensinya ketika ingin meneliti sebuah karya? Tiba-tiba ada. Sebagai perbandingannya apa? Mana perbandingannya, kan di mana letaknya? Kalau memang pertama, seperti apa ininya, punya konsepannya? Jadi fungsi tinjauan pustaka di dalam karya keorsinilan ini seperti apa? Jadi kalau gitu di dalam daftar isi ini ada beberapa tinjauan pustaka, ada jurnal, ada tesis, misalkan ada skripsi, ada buku-buku. Ya tidak ada fungsinya berarti. Iya, Pak. Ya mungkin itu kekurangan saya ya, tidak menjelaskan secara apa perbedaannya gitu ya dengan hasil saya itu penelitian saya ini. Untuk di kemudian hari nanti saya perbaiki, tetapi saya tetap yakin Pak, karena saya karena kan jurnal Pak Dadang ini kan baru keluar ya Desember kemarin, dan saya rasa ya baru saya gitu yang memakai jurnal beliau, karena kan ketika dibaca juga kan memang sangat berbeda sekali model Ijutsu dengan model ensiklopedik ini, yang mana model Ijutsu itu kan tidak sama sekali tidak sama sekali memakai kitab-kitab turos dalam penelitiannya, walaupun di sana juga ada kajian syair gitu. Tapi kalau dalam model ensiklopedik ini,
yang ingin diungkapkan oleh Pak Dadang dan Bu Irma itu yaitu bahwa kitab Turas itu harus dikaji sebagai bahan-bahan, yang mana nanti bahan-bahan itu nanti saya akan buat, saya sudah kumpulkan, kemudian menjawab pertanyaan penelitian yang ada di teorinya semantik ensiklopedik itu, ya. Kemudian apa bedanya dengan Ijutsu? Kalau Ijutsu kan dia itu seorang yang non muslim lah bisa dikatakan, yang mana dia ingin mencari hakikat Islam, ya. Hakikat Islam itu sendiri. Kalau kita kan sebagai seorang muslim ya kita tahu, maksudnya kita beriman kepada agama kita semua yakin bahwasanya apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya kita mengimaninya, meyakininya dan mempelajarinya. Nah, maka perbedaannya itu yaitu kalau Ijutsu itu dia mengkajinya dari mulai secara rinci, dia nanti ujung-ujungnya ingin mengetahui hakikat Islam. Kalau model ensiklopedik ini, karena kita berangkat dari keimanan kita, ya, keimanan kita bahwasanya kita sudah beriman pada Al-Quran, tinggal kita lebih uh, men lebih menelusuri lebih dalam lagi apa ini hikmah atau mukjizat dari kata-kata dalam Al-Quran. Yang mana pada kesempatan ini saya memilih hablun dalam kajian saya, yang ternyata hablun ini ya sangat penting sekali untuk dikaji ya. Setelah melihat bagaimana maknanya sebelum Al-Quran, ketika para mufasir bagaimana mengapa mereka mempunyai alasan untuk memaknainya seperti itu, ya. Kemudian setelah bahan-bahan itu terkumpul, maka jadilah hasil uh, konsep hablun ini, yaitu bahwasanya hablun ini sangat penting sekali agar kita selamat dunia dan akhirat kita gitu dengan mempelajari konsep hablun ini gitu. Yang berangkatnya dari hanya kata saja kan hablun gitu. Mungkin itu pada yang jadi titik letak perbedaannya apa karya saya dengan karya sebelumnya, ya. Karya saya ya ingin ya memakai teorinya, semantiknya Pak Dadang dan Bu Irma yang mengkritik model Ijutsu, yang mana penelitian sebelumnya itu selalu memakai Ijutsu dalam penelitian mereka gitu. Dan ketika dilihat pun mereka itu, nah ini Ijutsu ini kan mencari kata-kata yang hanya kata-kata itu dianggap berharga saja, seperti Islam, iman, malaikat, syaiton gitu dan sebagainya. Sedangkan kita punya keyakinan bahwasanya semua kata dalam Al-Qur'an itu memiliki mukjizat. Ya, salah satunya kata hablun. Nah, makanya itulah yang menjadi titik perbedaan semantik model ensiklopedia dengan semantiknya Ijutsu itu. Yang memang secara secara global gitu ya. Kalau dilihat ya apa sih hablun gitu kan? Dilihat ini apa hablun gitu. Ketika saya memilih ini apa hablun. Tetapi ketika dicari ya, diteliti lebih mendalam ternyata sangat penting sekali untuk kita pelajari konsep hablun ini yang berangkat dari uh, Al-Qur'an itu ya. Wallahu alam. Itu mungkin Pak. Pak adiknya keluar masuk ya. Oh iya. Gimana Pak adik? Ada masukan? Ya, baik. Ya. Ya. Silakan Pak.
Bagaimana, Pak? Halo, Saudara Farhan. Iya. Saudara Farhan, oke, bisa dijawab. Halo. Wah, nggak ada ini, Bu. Nggak connect, Bu. Kenapa, Bu? Connect Pak, enggak Pak. Oh, connect, oke. Iya, iya. Baik. Ada Iya, ya? iya, iya. Oke, Saudara Farhan, apakah ini sesuai dengan buku panduan akademik yang di Pasca, dibuat apa pendahuluan, tinjauan Iya, Pak. metodologi penelitian, pembahasan hasil Iya, penelitian? iya, iya. Ya, sesuai, Pak. Sesuai. Iya. Jadi ini supaya tidak rancu ini, Iya. khususnya di bab 4 ini, ada pembahasan hasil penelitian. Apa yang mau diangkatnya di sini? Belum tercantum, sehingga rancunya gini nih. Kata hablun dalam Al-Quran. Setelah itu riset. 2, 3 lagi risetnya. 4. Nah, setelah itu makna dasar. Balik lagi. Kemudian makna relasional. Setelah itu konsep kata hablun lagi. Jadi Ya. bingung. Mana Nah, itu sebenarnya kan yang harus didudukan? nah ini kan ini Pak. Jadi kan saya itu memakai langkah-langkahnya Pak Dadang dan Bu Irma dalam jurnalnya, ya. Dan itu dibahas di bab 4, ya. Riset itu kan pembahasan yang ketiga. Yang ke-1 kan memilih katanya. Kemudian yang kedua mengumpulkan ayatnya dalam tabel itu. Kemudian riset. Mengapa di sana ada riset? Karena itu kan langkah ketiga. Kemudian yang keempat, kenapa ada makna dasar, makna relasional? Karena itu kan menjawab yang tadi teori tadi semantik ensiklopedik, menentukan makna dasar dan makna relasional dari bahan-bahan yang sudah ditentukan. Kemudian yang kelima membuat medan semantiknya. Yang saya tadi sudah buat bagannya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah menjawab setelah bahan-bahan sudah terkumpul, maka bagaimana konsep hablun dalam Al-Quran? Menjawab 4 pertanyaan, yaitu apakah penting, apa itu hablun, bagaimana cara menjalankan dan menjauhinya, kemudian mengapa itu harus dilakukan. Nah, itu kan tercantum di pembahasan terakhir. Nah, itu maksudnya, jadi kenapa saya mungkin dilihatnya terlalu banyak karena memang langkah-langkahnya memang seperti itu, ya. Langkah-langkahnya seperti itu, langkah-langkah yang ada di teori semantik ensiklopedik. Halo? Ya, ya Pak, halo. Ya. Lebih bagus supaya terarah, kenapa mesti dibunyikan lagi pembahasan hasil penelitian? Sudah aja fokus ke dalam hablun dalam Al-Qurannya itu. Oh. Ini kan lebih rancu lagi ini. Seolah-olah 1, kemudian setelah itu kosong lagi. Habis itu kedua, habis itu ketiga, keempat. Jadi kalau mau sudah fokus saja ke hablunnya, nggak mesti harus ada riset makna dasar, riset relasional, apalagi dihubungkan dengan kutubu tafsir Syair Jahili. Sudah di ini aja kalau memang ada hasil penelitiannya sudah disimpan aja di bab 4 di situ. Nggak mesti harus pembahasan hasil penelitian, jadi repot nantinya. Tapi itu bagaimana nanti, karena kan panduan dari teori semantik ensiklopediknya memang seperti itu Pak. Diadakan kajian syair jahili itu ingin membandingkan saja sebetulnya dengan media massa. Maksudnya sudah fokuskan aja di bab 4. Difokuskan di bab 4, misalkan hablun dalam Al-Quran kajian semantik misalkan, atau pendekatan semantik
kata hablun dalam Al-Quran. Itu Oh. lebih enak nantinya, kalaupun nanti mau dikorelasikan. Oke, Oh iya, ya, baik, Pak. terakhir, ini sebenarnya berbicara metodologi penelitian, kalau berbicara sumber, yang lebih fokus kemana sebenarnya ini? Ini kan semantik nih. Iya. Misalkan sumber primernya apa, sumber sekundernya apa. Ini belum ditemukan ini. Sumber primernya itu kan Al-Quran, ya, karena kan menjawab 4 rumusan masalah itu kan Iya, Al-Quran Pak. tentunya. Kemudian Kalau syair Al-Quran itu jahiliyah. sudah umum itu, udah Ya. umum. Di dalam daftar pustaka pun Al-Quran kan nomor pertama. Ya. Nggak lebih fokusnya sumber primernya apa sebenarnya ini? Ini belum, coba lihat aja di halaman 11. Di halaman 11. Jadi kemana ininya? Belum ditemukan ini. Bahkan yang ada baik tafsir Al-Matsur, Ma'kul, tafsir Tabari, Mutabar, Marogi, kemudian Maqayisul Lughah, Lisanul Arab. Nah, memang itu sumber primernya, Pak. Karena kan ini menjawab yang tadi, pertanyaan tadi. Kalau misalkan ini tidak dijadikan sumber primer, memang dari apa lagi gitu ya? Maksudnya seperti itu. Kan memang ini kan kajiannya bukan kajian studi tokoh ya, Pak ya. Karena ini kan kajian kata yang mana memang memerlukan beberapa sumber gitu. Memerlukan beberapa sumber. Nanti dalam menentukan makna dasarnya bagaimana kalau tidak ada ma'ajim? Dalam menentukan makna relasionalnya bagaimana kalau tidak ada syair jahiliyah dalam membandingkan dengan pra Al-Quran. Kemudian dalam kitab tafsir pasca Al-Quran ya, sebagai bahan-bahannya. Sebentar Pak Farhan, ini Pak adiknya Oh ya. barusan keluar. Oh, sinyalnya. Iya, takut nanti sudah panjang lebar menjelaskan harus diulang. Nah, bapaknya udah masuk lagi. iya. Ya. Bagaimana Pak? Ya, jadi mengapa sumber primernya itu terlihat banyak ya Pak? Karena kan ini Keluar memang lagi. bukan Keluar lagi. keluar lagi ya. Ya, Saudara Farhan. Ya. Ya, Saudara Farhan, rumus masalah itu. Ya, iya Pak. Itu hasil analisis dalam rumusan masalah terjawab nggak kira-kira? Terjawab Terus Pak. nanti kacau apa rumusan masalah tetap dicantumkan, apalagi ini 4 ini banyak. Kemudian di kesimpulan dan analisis tidak terjawab. Apalagi Terjawab, tidak ada Pak. sumber Di primernya kesimpulan yang ada. diangkat lagi. Sumber Gimana, primernya memang kita kan ini penelitian kata ya Pak, yang memerlukan sumber yang banyak. Ya. Dalam menentukan makna dasar kan ma'ajim pasti dipakai. Itu kan sudah dijelaskan di sana, yaitu kamus-kamus. Kemudian dalam menemukan pra Al-Quran, syair-syair jahiliyah juga menjadi sumber primer. Kemudian dalam menemukan pasca Al-Quran, kitab tafsir dan media massa ya, judul-judul media massa, berita-berita kekinian itu juga kan menjadi sumber primer. Gitu. Memang karena ini kan bukan istilahnya bukan studi tokoh ya, tidak memukoronahkan, tidak membandingkan yang lain misalkan ya seperti itu, maka ini memerlukan sumber yang banyak dan saya yakininya ya memang itu sumber primernya gitu. Dan untuk sumber sekundernya ya saya ambil dari buku-buku yang menunjang dan jurnal-jurnal yang menunjang. Bagaimana Pak Ade? Ya, dari saya itu saja Bu. Oh baik. Ya, apa catatan untuk supaya bisa diperbaiki? Ya. Jika tidak tersampaikan mungkin di lembar yang tadi saya kirimkan ya Pak,
ada rekomendasi masukan-masukannya bisa ditulis di sana. Ya. Ya, terima kasih Pak Ade. Untuk selanjutnya, silakan Bapak Taufik. Terima kasih. Jadi yang paling menarik dari presisi ini adalah teori Dadang Irma-nya ini lah kan gitu. Iya. Cuman saya cari-cari operasinya di mana ini? Dipraktekannya di sebelah mananya coba di tesis ini? Di bab 4, Pak. Ya, yang mana coba? Cara-cara gimana? Sebentar. Tidak disebut lagi kan? Dadang Memang- Irma-nya kan? Oh iya. Jadi Anda memahami Dadang Irma ini, kemudian memakainya gitu. Iya. Nah, di mana itu coba? Ada rujukannya kan? Bentar, Pak. 100. Nah, contoh atau kalau enggak ini, kalau di ini ya yang dicetak nih, halaman Ya. 48. 48 ya. Oke. Yang Ijutsu ada itu kan ke bawahnya itu. Diletakkan pada medan semantik. Ada Iya. Ijutsu. Nah, Dadang Irmanya mana? Sedangkan menurut Dadang Irma, makna relasional adalah makna yang hadir. Mana ya? Iya. Oh, ya ini ada ya. Ada. Yang hadir ketika suatu kata tertentu diletakkan ya. Jadi yang di bab 4-nya yang mana? Di bab 4-nya Yang ini. diamalkan gitu ya. Yang diamalkannya. Yang ini, Pak. dari halaman 42. Nah, Oke. jadi ya ini kan Coba. langkah pertama ya. Langkah pertama yaitu menentukan katanya. Maka yang ditentukan adalah kata hablun. Nah, memang mungkin ini ya. Ya, yang kedua Nah, ya. Oke, kalau begitu itu kan masuknya kalau di metodologi itu bagian apa ini yang memakai teori Dadang Irma ini ensiklopedia? Kalau di metodologi itu di bagiannya itu yang pengumpulan data, Pak. Bagaimana cara mengumpulkan data itu? Teknik pengumpulan Bukannya data. analisis? Ya itu, ya memakai langkah-langkahnya beliau. Analisisnya itu yang langkah nomor 3 nanti. Ada nggak analisis? Ada analisisnya. Coba. Halaman ininya. 12. Halaman 12. Analisis. Nggak ada Dadang Irma kan? Bentar, Pak. Jadi inti kira-kira ya? Ini ada, Pak. Kira-kira tujuan dari Pak Dadang Bu Irma ini Iya. menulis itu untuk apa? Dia sebagai apa ini? Eh, Di jurnalnya itu sebagai apa? Jadi Kayak Jutsu itu apa? Sebagai apa dalam hubungannya dengan Quran ini? jadi kalau Ijutsu itu, jadi dalam jurnalnya sebagai metode. ya sebagai metode, Pak. isi. Nah, Sebagai metode. Kan? Sebagai metode. Metode Ya. apa? Untuk mengapai itu kan? Inti dari metodologi itu sebetulnya ya apa? Ya ingin untuk mengupas ya, Pak ya. Ya, itu mengupas bahasa itunya apa? Ya. Bahasa ilmiahnya apa? Apa? Apa ya? Analisis ya. Nah, gitu. Jadi untuk harus menganalisis. dimasukkan pada analisis. Jadi yang metodologi, yang bagian analisis data, ya masukkan teorinya yang Dadang Irma itu. Kalau memang Anda mau gunakannya, kan? Iya. Nah, Apa ini sudah ada, Pak? Ini sudah coba. ada di analisis data ini. Yang halaman 12. Nah, ini berikut ini ialah tahap-tahap atau langkah-langkah metode semantik model ensiklopedik antara lain menentukan kata ada yang di saya. Dapat tidak ada ya? dirumuskan 26 Moleong. Terus 27 Ibid kan? Di sini Baru ada bab. di halaman 12. Oh, di
saya kutipnya di terakhir, Pak, di Oh, jangan halaman begitu 13 dong. ya. Jangan begitu. Oh iya, Kalau ini dari sejak awal nih dari ya, awal ya. dari riset kan misalkan ini. Iya, Proses riset ini mulai 4 langkah, yaitu dalam kurung atau ke bawah baru Dadang Irma. iya, Oke, yang kemudian ini dalam daftar isi ini ya, iya, Pak. itu modernnya mana coba dalam pembahasan bab 4 sudah dirubah belum? Nah, bab 4. Ya, Nah, jadi di rumusan itu ada pertanyaan tentang yang modern kan? iya, Pak. Yang di situ ada nggak? Ada. Nah, Oh, sebentar. di daftar isi. Di daftar sih ada Daftar isi yang mana? modern ya. Mana? Sebentar. Nah, ini yang media massa, Pak, maksudnya yang Nah, 126. itu. Jadi Iya. media massa dan modernitas itu ya, modern itu equal atau something? Sama. Maksudnya media massa kekinian memang. Jadi yang dianggap sebagai perwakilan kata modern. Nah, Itu itu apa? tadi yang saya Iya. katakan ke Pak Ahri, bahwa ini dunia ginian ya, dunia Iya. intelektual, S2, S3 kan gitu. Ya termasuk para ustadz juga kan begitu kan. Kalau Anda ini ada ungkapan di pembukaan atau apa persembahan, ada daya kolot gitu. Nah, jadi guru-guru Anda itu sebetulnya suka pakai kutipan kan? Iya. Itu. Nah, itu intinya ada prosedur-prosedur yang harus dijalani, ya kan? Jadi harus tetap sama gitu, konsisten. Oh, ya, siap, Pak. Oh, Siap. menyebutkan modern ya modern. Modern ya. Whether or not that is media massa atau lain gitu. Apa saja dalam kemodernan itu, maka cuman ketika di judul atau di pemberiannya, deskripsinya itu ada modern, ya di bab 4 ada modern juga kan. Di kesimpulan juga ada. Gitu. Iya. Kesimpulan ada yang modern ini. Ada, Pak. Mana coba bacakan. Iya. Upload Sebentar. kemodernan. Dalam media massa memang di sini. Wah, kan gitu disebutnya. loh. Iya. Jadi Anda sudah mengkhianati diri Anda sendiri ini. Iya, ya. For the first place ya, sejak awal gitu. Jadi harus konsisten. Kalau ini ganti aja itunya, apa pertanyaan penelitian itu apa? Rumusannya. Ya. Kalau hanya Anda mengemukakan media massa. Gitu. Ya. Jadi supaya orang kan modern berbagai hal kan, ada teknologi, ada berbagai hal. Gitu. Oke, ini jadi itu nomor 2-nya kan. Nah, saya yang ini kurang begitu ini nih, apakah yang tentang konkret nih, itu riwayatnya istri Abu Lahab itu emang konkret, itu Hamalatal Hatab itu PJDH hablum min masad kan? Ya, itu Itu di gimana? tafsir, itu kan di penafsiran Ibnu Jarir dan Al-Marogi itu kan diartikannya kalung ya, kalung. Kalung, bukan dicekek gitu. bukan, kalung saja, rantai yang panas ya, kalung yang panas Enggak, seperti konkret enggak? konkret. Masa Konkret. panas Ya, dipakai? Gimana ceritanya saya? tali pengen tahu. tali api neraka gitu. Oh, Tali api jadi neraka. bukan konkret ceritanya ya? Bukan, maksudnya Nanti di talinya. akhirat kan begitu gitu. Nah, itu kata Oh Ibnu ya, Jarir, kata Ibnu oke. Jarir. Iya. Kirain terjadi itu kan. Iya. Oke, next ini itu tentang konkret dan abstrak saja. Kalau justru di Mekah itu abstrak. Berarti kalau itu abstrak kan kalau di neraka ya. Kalau menurut saya ya kan, Ya. yang sosiologi. Nah, langsung ke sosiologinya juga ini menarik kan. Ya. Lalu kenapa harus mengamalkan konsep sosiologi Islam? Apakah sosiologi Islam ini memang ajaran Islam? Yang Ajaran memang Islam. dibawa Ya. Rasulullah gitu Iya. dalam bentuk sosiologi, Iya. atau sosiologi itu ilmu manusia biasa?